Perkenalkan, nama saya Randy Tresnanto, saya dari FPPB dengan dokter. Saya dengan Dr. Indraji, spesialis penyakit dalam di wilayah Cirebon, bergabung dalam Perhimpunan Penyakit Dalam cabang Cirebon. Gimana Mas Rehan? Apa yang bisa dibantu? Mohon izin dok, ingin mewawancarai. Baik, pertanyaan yang pertama, tantangan apa sih? Tantangan terbesar apa sih di kedokteran gitu? Ya, sebagai dokter kan memang kita memiliki tanggung jawab besar ya, karena kita menangani pasien, artinya manusia, dan itu kan memiliki nyawa ya. Jadi tanggung jawab sebagai dokter itu sangat besar karena berhubungan sama nyawa manusia. Jadi ya harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan profesi kedokterannya, karena yang kita pertaruhkan nyawa manusia, itu yang menjadi tantangan terbesar. Seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, mungkin kira-kira apa sih saran dari dokter untuk masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatannya gitu? Nah ya, apalagi kalau melihat sekarang BPJS semakin kesulitan karena beban kesehatan masyarakat tinggi, dan banyak sekarang penyakit-penyakit justru yang bukan infeksi, tetapi penyakit non-infeksi kayak diabetes, darah tinggi, kolesterol, jantung, stroke. Itu kan penyakit-penyakit yang pengobatannya panjang, seumur hidup, dan biayanya besar. Otomatis anjuran buat masyarakat yang terutama harus pencegahan sama promosi kesehatan justru yang diutamakan. Jadi pencegahan penyakit, jangan sampai kita jatuh ke kuratif atau ke pengobatan penyakit. Jadi bagi masyarakat sebaiknya jangan sampai sakit, itu intinya, menjaga kesehatan. Jadi dengan promotif dan preventif dari kesehatan. Dan untuk yang terakhir mungkin Ya. saran dari dokter untuk calon mahasiswa kedokteran gitu. Oh ya, baik. Nah, untuk mahasiswa kedokteran tadi sudah dijelaskan bahwa yang tanggung jawabnya besar sebagai dokter, otomatis kita sebagai mahasiswa kedokteran harus belajar sungguh-sungguh ya. Karena yang kita hadapin bukan angka, bukan bangunan, bukan benda mati. Yang kita hadapi manusia yang punya nyawa, punya rasa, punya psikis. Nah, itu juga harus kita obati. Makanya belajar bersungguh-sungguh, karena ilmu kedokteran itu berkembangnya cepat. Banyak penyakit baru, banyak obat baru, banyak diagnosa baru. Apalagi dengan perubahan iklim muncul penyakit-penyakit baru ya, seperti kemarin COVID-19 itu kan suatu hal yang baru. Jadi belajar harus sungguh-sungguh dan seumur hidup, itu kuncinya. Gak bisa sudah cukup puas dengan apa yang dikasih oleh dosen, cukup puas dengan ilmu yang didapat dari perkuliahan. Banyak ilmu-ilmu yang kita dapat justru dari pasien, dari masyarakat. Nah, itu yang kita harus selalu buka, update lah, istilahnya update ilmu kedokteran, baik dari baca jurnal, baca isu-isu terbaru, kemudian berdiskusi sama guru, sama senior, kemudian juga kalau bisa juga tantangan menemukan pengobatan terbaru. Jadi Indonesia bukan hanya sebagai follower mengikuti guideline luar negeri gitu. Jadi bisa juga menciptakan obat baru seperti itu, karena tadi yang kita hadapi manusia, dan itu harus sungguh-sungguh, taruhannya nyawa. Oleh karena itu kalau kita tidak belajar sungguh-sungguh, kita bukan dokter yang apa artinya, yang tidak mumpuni ya, tidak capable ya, otomatis yang dirugikan masyarakat. Memang sebagai dokter full waktunya 24 jam untuk pengabdian ya pada masyarakat, dan supaya tujuannya tercapai, bagi masyarakat sehat, Indonesia maju gitu. Itu ya. Baik dok, terima kasih atas saran dan jawaban yang sangat membantu. Semoga jawabannya bisa bermanfaat bagi semua orang. Baik. Oh gitu ya.